Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semila Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar duka dari pahlawan devisa kita, yaitu almarhumah Mbak Masripah umur 36 tahun. Beliau berasal dari Sukamulya, Tugdana, Indramayu, Jawa Barat. Menurut informasi, beliau meninggal saat baru kerja 1 hari di rumah majikannya. Berikut kronologinya. Kabar duka kembali datang dari dunia pekerja migran Indonesia, di mana seorang TKW asal Kabupaten Indramayu dikabarkan meninggal dunia setelah sehari bekerja di rumah majikannya beberapa waktu yang lalu. Mbak Masripah umur 36 tahun, yaitu beliau berasal dari warga desa Sukamulya, Tugdana, Indramayu, Jawa Barat. Dia digosipkan meninggal dunia karena pengaruh ilmu santet yang dikirimkan kepadanya. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh sponsornya saat mengabarkan berita duka atas meninggalnya Mbak Masripah. Namun apa yang dikatakan oleh sponsornya ini segera dibantahkan oleh Ketua Serikat Buruh Migran Indramayu, yaitu Mbak Juari, di mana menurut informasi valid, Masripah atau almarhumah Masripah meninggal karena terkena paparan virus COVID-19. Hal ini juga dikuatkan dengan hasil pemeriksaan dari rumah sakit setempat yang menuliskan bahwa penyebab meninggalnya adalah COVID-19. Hal ini juga sejalan keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Turki yang secara resmi mengabarkan hal ini. Tidak santet, yaitu tidak benar, itu cuma alasan dari sponsor saja. Penyebab meninggalnya karena COVID-19, ujar Ketua SBMI Cabang Indramayu, Juari, sebagaimana dilansir Suara BMI dari Tribun News. Sebagaimana diketahui, Masripah sendiri berangkat ke Turki pada tanggal 10 Juli 2021 kemarin. Ia diduga keberangkatan oleh sponsor secara ilegal alias tidak sah karena Turki merupakan bukan negara tujuan penempatan PMI saat ini. Nah, jadi itulah hebatnya perekrut di saat kayak gini berani memberangkatkan. Jadi ini jelas aprosedural ya atau ilegal. Ke Timur Tengah juga akan ditutup, ucap Juari. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, turut berduka cita atas meninggalnya sahabat seperjuangan kita, yaitu almarhumah Mbak Masripah umur 36 tahun. Beliau berasal dari Sukamulya, Tugdana, Indramayu, Jawa Barat. Menurut informasi, beliau berangkat ke Turki sekitar tanggal 10 Juli 2021. Nah, beliau baru bekerja di rumah majikannya sekitar 1 hari, tapi tiba-tiba sakit dan langsung dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Nah, kabar meninggalnya ini disampaikan oleh sponsornya sendiri kepada keluarganya. Dan si sponsor bilang bahwa Mbak Masripah ini meninggal karena santet, begitu, karena dikirim santet sama seseorang. Namun berita itu langsung dipatahkan oleh SBMI Indramayu, yaitu Mbak Juari, di mana menurut keterangan dokter bahwa Mbak Masripah ini meninggal dunia karena terpapar COVID-19. Jadi kejadian ini sangat disayangkan ya, di mana Mbak Masripah ini pergi ke luar negeri atau ke Turki ini dengan jalur ilegal. Dimana kita tahu ya bahwa untuk sekarang ini daerah Timur Tengah itu masih tutup, belum ada penerbangan atau belum bisa menerima TKI atau TKW dari Indonesia. Nah, untuk saat ini memang banyak negara yang menutup ya atau belum bisa menerima kedatangan TKI atau TKW dari Indonesia, dikarenakan memang kasus di Indonesia itu COVID-nya sangat tinggi ya untuk kasus COVID, sehingga mungkin ada beberapa negara yang mempertimbangkan ya untuk keselamatan warganya sendiri. Nah, seperti halnya untuk Timur Tengah, Taiwan, dan beberapa negara lain juga masih belum buka sampai saat ini.
Nah, ini harus hati-hati ya bagi teman-teman yang mungkin sudah lama di PT atau mungkin yang ingin bekerja di luar negeri. Ya, saya berharap sih untuk tidak terpancing dengan rayuan sponsor seperti ini, guys. Karena apa? Ya, kita tahu sendiri ya, kalau misalnya kita berangkat dengan cara ilegal itu nanti kalau kita terkena masalah di negara penempatan itu susah untuk meminta bantuan. Seperti halnya almarhumah Mbak Masripah ini juga nanti susah untuk kepulangan jenazahnya. Tapi semoga saja sih nanti ada KJRI atau KBRI atau mungkin ada pihak-pihak badan tertentu yang bisa mengupayakan atau membantu untuk kepulangan jenazahnya, guys. Kita doakan buat almarhumah ya guys, semoga saja husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Dan semoga saja nanti proses kepulangan jenazahnya bisa berjalan dengan lancar. Kita doakan juga buat keluarga yang ditinggalkan, semoga saja diberikan ketabahan, keikhlasan ya guys atas kepergian almarhumah. Ya, kita tahu bahwa rezeki mati jodoh itu adalah misteri, kita tidak tahu ya kapan datangnya. Seperti halnya almarhumah Mbak Sripah ini ya, mungkin berniat atau berkeinginan untuk mengubah nasib perekonomian, dimana kita tahu untuk Indonesia sekarang ini memang lagi susah untuk mencari pekerjaan ya, atau mencari uang dikarenakan dengan kasus COVID di mana-mana itu memang krisis, guys. Sebetulnya nggak cuma di Indonesia sih, di beberapa negara juga sama. Nah, ini pelajaran ya buat teman-teman calon TKI atau TKW yang masih berada di PT atau di rumah ya, yang ingin bekerja ke luar negeri. Untuk saat ini ya mohon bersabar, jangan sampai terkena godaan rayuan sponsor yang tidak bertanggung jawab seperti ini, guys. Karena banyak sekali kasus-kasus kriminal di negara penempatan ya, karena mereka datangnya dengan cara ilegal, itu nanti susah sekali untuk mendapatkan bantuan atau pertolongan, guys. Nah, untuk berita yang kedua ya guys, mohon bantu share. 13 tahun Rasmana tanpa kabar pasca mengadu nasib ke Arab Saudi. Keluarga di Pandeglang berharap bantuan netizen. Keluarga seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Pandeglang, Banten sangat berharap akan bantuan semua pihak, yaitu untuk dapat menemukan kabarnya kembali tentang keadaan keberadaan Rasmana binti Yasyik yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya sejak 13 tahun lalu. Jadi Rasmana bekerja di keluarga Jarid Falah Al-Samri di kota Ha'il, Arab Saudi. 2 tahun pertama bekerja sempat berkirim kabar kepada keluarganya di Indonesia. Jadi bagi sahabat mungkin mengenali sesuai ciri-ciri orang yang dimaksud atau pernah bertemu ya, kiranya dapat memberikan informasi melalui nomor telepon sekian ya atas bantuannya. Sebelum dan sesudahnya diucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, jadi mohon teman-teman yang bekerja di Arab Saudi ya, mungkin pernah berjumpa dengan beliau atau mungkin siapa tahu kenal gitu ya, mohon untuk memberikan informasi ke nomor telepon ini ya guys. Jadi di sini ada nomor teleponnya, karena beliau ini bekerja di Arab Saudi sudah 13 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang itu tidak ada kabar sama sekali, guys. Jadi pihak keluarga sangat berharap mungkin ada teman-teman yang bisa bantu gitu, atau mungkin badan-badan terkait yang bisa membantu untuk mencari keberadaan beliau, guys. Ya, sekiranya teman-teman yang mungkin berada di Arab Saudi bisa share ya mungkin video ini, agar nanti sekiranya ada yang kenal atau ada yang tahu dengan beliau bisa langsung memberikan informasi ke keluarganya. Jadi kasihan sekali guys, keluarganya di rumah itu sangat bingung ya. Ya khawatir juga sih kalau memang beliau ini dalam keadaan sehat sih, mungkin keluarga bisa tenang gitu. Takutnya kenapa gitu di sana. Jadi karena waktu 13 tahun itu bukan waktu yang singkat guys, dan selama itu pun tidak pernah memberikan kabar sama sekali ke rumah. Jadi yang pasti ya keluarganya sangat kebingungan dan kehilangan. Ya mungkin sekiranya teman-teman ada yang kenal gitu ya, bisa memberikan informasi ke keluarganya. Ya kita doakan semoga saja Mbak Rasmana ya bisa segera memberikan kabar ke rumah gitu, agar keluarganya bisa tenang ya. Sekiranya mungkin belum ingin pulang, yang penting kan keluarga di rumah tahu keberadaan atau kabar beliau, mungkin akan sedikit mengurangi rasa khawatirnya begitu guys ya. Saya doakan buat teman-teman dimanapun berada ya,
semua TKI dan TKW di seluruh dunia semoga saja selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang barokah, dan diberikan kelancaran dalam mengais rezeki, diberikan majikan yang baik, dan semoga saja kita bisa sukses dan dapat pulang dengan selamat sampai ke rumah dan berkumpul kembali dengan keluarga tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.